Secangkir kopi mengawali kita untuk penjelasan sistem inverter LF10.51 teman-teman. Jadi ini inverter power wall, bisa juga sistem standing ya. Ini produk baru dari kita. Untuk kapasitas sendiri ini di angka 10.000 watt maksimum dengan tegangan baterai di 51 volt. Bisa juga digunakan dengan baterai di sistem 48 volt. Untuk inverter ini memiliki berat kurang lebih di angka 50 kg serta memiliki ketinggian kurang lebih di angka 60 cm serta dengan ketebalan di angka 37 cm. Untuk lebarnya tadi 48 cm ya. Nah, ini ada beberapa fitur, mari kita lihat. Jadi untuk tampilan depan seperti ini. Ini kita lengkapin dengan kisi-kisi. Jadi sirkulasi pendinginan dari sistem trafo dia lebih optimal karena sistem ini mengadopsi sistem low frekuensi ya. Untuk parameter LCD ada di bagian atas. Beberapa fitur bisa kita monitoring dari layar LCD. Dan sistem ini juga sudah support berkomunikasi dengan baterai. Sehingga tegangan baterai, persentase baterai, AH baterai bisa kita pantau di sistem LCD ini. Fitur-fitur di sini kita bisa lihat. Ini ada nih load, bisa kita lihat. Terus suhunya, komunikasi, tegangan output, tegangan input, tegangan baterai, loadnya. Nah, untuk adjust parameter bisa kita tekan fungsional tahan lama. Nah, ini beberapa parameter bisa kita atur, sistem pengecasan, sistem perpindahan, semua bisa kita atur, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nih, tegangan output bisa kita atur 220 maupun 230 volt. Untuk bagian samping sendiri, ini terdapat nih ya, jalur-jalur nih terminal baterai ada di bagian bawah. Ini untuk komunikasi, positif, negatif. Jadi sistem ini di 48 volt dan 51 volt. Bisa menggunakan baterai 15S maupun 16S. Nah, untuk MCB proteksi pengaman ada di sini ya. Ini sistem software on pertama kali, MCB baterai, MCB AC in, AC out. Dan yang lebih baru lagi ini kita tambahkan sistem COS bypass. Jadi saat ada kendala di sistem, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu repot-repot lagi, maupun nggak perlu menambahkan sistem COS di luar. Dari sini pun kita juga sudah bisa. Kita lihat pakai beban lampu ya. Di suatu saat ada kendala, kita tinggal nih, yang ini adalah input dari PLN. Kita aktifkan MCB-nya. Nah, sistem dengan otomatis langsung bypass ke PLN. Ya, secara otomatis kita buat sistem normal. Nah, kita on-kan. Sistem sudah otomatis melalui sistem di inverter. Untuk sistem ini juga sudah kita lengkapin dengan nih ya, koneksi RS232 untuk sistem monitoring kerja dari inverter ini. Nanti bisa kita lihat datanya, tegangan baterai, load beban, baik backup maupun PLTS. Jadi bisa kita pantau secara jarak jauh. Nah, untuk bagian belakang mari kita lihat. Untuk bagian belakang ini sudah kita lengkapin juga dengan bracket. Jadi kalau teman-teman di lokasi pemasangan cukup sempit, pengen rapi, lebih mudah, nah ini bisa kita main bracket ini ya. Ini tinggal nempel di dinding seperti ini.
Nanti tinggal inverter kita santolkan. Nah, ini sudah kita lengkapin juga dengan bracket. Bisa juga untuk model taruh di bawah ya, karena ini sudah memiliki roda yang bisa dengan mudah kita pindah ke sana ke sini. Untuk bagian sebelah kiri ini kita bisa lihat di sini terdapat jalur output. Nah, di sini ya, terminal bloknya cukup besar, jadi kuat untuk kapasitas sampai dengan 10.000 watt. Ini AC input dan yang sebelah sini AC output. Lin netral, groundingnya di sebelah tengah ini ya. Ini tipe low frekuensi, jadi kalau salah satu ujung dipegang, dia tetap aman ya, tidak nyetrum. Tapi kalau kedua-duanya tetap nyetrum. Nah, ini juga sudah kita lengkapin dengan handling ya. Jadi kalau mau mindah-mindah ataupun mau masang bracket bisa dengan mudah. Untuk baterai, karena ini model Powerwall, ini baterai lebih fleksibel menggunakan model seperti ini teman-teman. Jadi ini kita coba menggunakan baterai 2 kali 300 ampere. Ini satu baterai ini daya tampungnya di 14,4 kWh. Dengan 2 baterai ini kurang lebih di angka 29 kWh. Kalau hanya untuk sistem backup dengan beban di angka 1000 watt mengandalkan 2 unit baterai ini, maka sistem ini akan membackup kebutuhan rumah selama 24 jam non-stop. Bahkan bisa sampai kalau baterai terkuras habis sampai dengan 29 jam non-stop. Nah, untuk sistem backup, sistem pengecasan di unit ini bisa kita adjust, kita atur. Dia ada di menu C0 sampai dengan C6, yaitu sistem pengecasan dari 500 watt sampai dengan 3000 watt. Tentunya makin sering PLN padam bisa diarahkan ke sistem pengecasan yang lebih tinggi. Tapi untuk baterai ini lebih bagus kita arahkan ke standar saja C3 atau di angka 1000 sampai dengan 1500 watt untuk sistem pengecasan. Nah, untuk pengecasan pun dia juga sudah sistemnya auto. Jadi saat kondisi baterai sudah full, nah sistem inverter ini secara otomatis akan stop untuk sistem pengecasan. Begitu juga saat ada kegagalan, nah sistem baterai ini juga sudah memiliki sistem proteksi yaitu BMS, Battery Management System. Sehingga saat terjadi over tegangan maupun over charging dan discharging, BMS yang ada di baterai ini akan memproteksi. Jadi double proteksi. Ini kita akan coba uji load beban. Ini bisa kita lihat untuk beban di sini nih 2400 watt, kita coba tambah beban. Nih 4000 watt, 4000, 5000 watt, naik terus sampai dengan 6000 watt. Arus baterai, AH-nya, persentasenya ya. Tegangan baterai, input. Nah ini, outputnya tetap stabil 232 volt, 50 Hz. Dengan nih beban continuous 5500. Di baterai pun kita di sini bisa lihat. Ini baterai arusnya juga bisa kita lihat nih ya. 55 Ah baterai 1, baterai 2 58 Ah. Untuk SOC-nya di sini kita bisa lihat kapasitasnya 136 Ah, yang sebelah sini 174 Ah. Dan untuk baterai kapasitas di sini totalnya ini terbaca di sistem 390 Ah dengan arus kerja total 113 ampere. Mantap. Nah, itu ya untuk sistem load beban menggunakan inverter. Sekarang kita akan lihat saat kecilkan aja beban. Kita akan coba simulasikan menggunakan lampu on. Nah, secara otomatis
Nah, secara otomatis saat PLN datang, ini ya tadi kelihatan ya, saat PLN datang, beban di lampu ini langsung dihandling oleh PLN. Dan saat PLN padam, kita lihat, kita pastikan grid input PLN, nanti secara otomatis beban di lampu ini akan dihandling oleh inverter. Apakah ada jeda? Apakah ada kedip? Kita coba aja. Nah, sistem langsung di backup dari baterai. Dan beban di lampu pun nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Mantap. Jadi tentunya cukup aman untuk peralatan elektronik, peralatan digital, baik AC nggak akan restart, baik komputer, server, maupun apa tetap aman. Untuk gambaran harga sendiri, inverter LF 10.51 ini under 20 juta. Buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem backup maupun sistem PLTS, bisa langsung konsultasi dengan kita maupun tim kita, nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.